Ini adalah Samsung Galaxy S20 Plus, smartphone yang jadi daily driver 1 bulan terakhir ini. Dan di video ini saya mau berbagi pengalaman selama menggunakan smartphone ini, termasuk alasan saya pindah dari S20 Plus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di channel Skutek. Kali ini kita akan review salah satu mantan flagship dari Samsung yang rilis di 2020. Inilah Samsung Galaxy S20 Plus, salah satu lineup flagship dari Samsung di tahun 2020. Umurnya memang sudah 2 tahunan, namun fitur dan performa yang ditawarkan masih sangat affordable untuk digunakan di tahun ini atau tahun depan. Selain fitur dan performa yang masih oke, daya tarik lainnya tentu soal harganya. S20 Plus saat ini bisa teman-teman dapatkan di kisaran 5 jutaan saja. Dengan budget 5 jutaan tadi, Samsung Galaxy S20 Plus menawarkan berbagai spesifikasi yang menarik seperti layar dengan luas 6,7 inci, menggunakan panel AMOLED 2X 120Hz refresh rate, support konten HDR10 Plus, dan peak brightness-nya ada di 1200 nits. Chipset di S20 Plus versi Docomo menggunakan Snapdragon 865 5G dengan fabrikasi 7 nanometer serta didukung RAM sebesar 12 GB. Flagshipnya chipset dipadu dengan RAM super lega. Mantap! Untuk proteksi layarnya, S20 Plus menggunakan Corning Gorilla Glass versi 6. Selain itu, smartphone ini juga sudah tersertifikasi rating IP68. Tentu di sini saya tidak menyarankan teman-teman mencoba merendam smartphone ini ke dalam air karena ini adalah smartphone bekas. Untuk main kameranya di S20 Plus memiliki resolusi 64 megapiksel dengan OIS dan bisa merekam sampai dengan 8K 24 fps. Sementara untuk selfie kameranya dapat merekam maksimal di 4K 60 fps. Untuk kualitas kameranya seperti apa nanti kita akan lihat bersama-sama. Kita lanjut, untuk kapasitas baterai dari S20 Plus ada di 4500 mAh dan support fast charging 25 watt. Tak lupa speaker di smartphone ini juga sudah stereo. Unit yang saya pegang adalah versi Docomo. Tentu kalau teman-teman ambil unit yang tidak masuk resmi di Indonesia, akan ada potensi terblokir IMEI-nya. Jadi pastikan teman-teman mendapat garansi IMEI dari sellernya. Atau lebih amannya teman-teman beli unit yang dijual resmi di Indonesia saja. Oke, kita mulai pembahasan Samsung Galaxy S20 Plus dari desainnya terlebih dahulu. Desain yang dibawa Samsung Galaxy S20 Plus ini menurut saya biasa saja. Yang saya suka dari desain seperti ini adalah layar curve-nya dan juga lekukan pada bagian bodi belakangnya, yang membuat HP ini mudah digenggam namun tidak serta-merta nyaman pula dioperasikan dengan menggunakan satu tangan. Mengingat ukuran dari S20 Plus ini cukup besar. S20 Plus ini nyaman digunakan meski tanpa case, namun untuk keamanan lebih baik digunakan dengan casing dalam pemakaian sehari-harinya. Kalau tadi saya berpendapat bahwa desain HP ini biasa saja, akan berbeda ceritanya soal build quality dari Samsung Galaxy S20 Plus. Build quality dan material yang digunakan di HP ini tentu yang terbaik pada masanya. Layar depan dan belakangnya sudah menggunakan proteksi dari Gorilla Glass versi 6. Lalu untuk bagian framenya menggunakan aluminium frame. Soal performa, Samsung Galaxy S20 Plus masih sangat mumpuni untuk bersaing dengan HP lain di range harga yang sama. Menggunakan SoC Snapdragon 865 dan dukungan RAM 12 GB, masih sangat ngebut untuk menunjang kebutuhan multitasking termasuk bermain game. Jadi kita tidak perlu khawatir sudah seberapa banyak aplikasi yang terbuka dan berjalan secara bersamaan. Sejauh saya menggunakan Samsung Galaxy S20 Plus tidak ada kendala terkait performa multitaskingnya. Selain itu, layar Dynamic AMOLED 2X dan 120Hz refresh rate akan membuat user experience kita menjadi lebih menyenangkan. Ketahanan baterai dari Samsung Galaxy S20 Plus masih sangat oke untuk usianya yang sudah 2 tahunan. Screen on time yang didapat saat menggunakan smartphone ini tidak pernah kurang dari 5 jam dengan settingan 60Hz refresh rate. Baterainya masih dapat bertahan seharian penuh bahkan lebih. Jika kita ubah refresh rate-nya menjadi 120Hz, screen on time yang didapat ada di kisaran 4,5 jam. Speaker di Samsung Galaxy S20 Plus ini juga sudah stereo tentunya. Dan untuk kualitas audionya kurang lebih seperti ini.
Dari sektor kamera, Samsung Galaxy S20 Plus membahas setup triple kamera dengan resolusi 12 megapiksel untuk lensa wide dan tentu sudah dilengkapi OIS. 64 megapiksel untuk lensa telefoto dan juga sudah dilengkapi dengan OIS dan 12 megapiksel untuk lensa ultrawide-nya. Perekaman maksimal di kamera belakang S20 Plus ada di 8K 24 fps. Untuk selfie kamera di S20 Plus memiliki resolusi 10 megapiksel dan dapat merekam maksimal di 4K 60 fps. Kualitas foto dari S20 Plus ini masuk di kategori bagus. Detailnya dapat, warnanya juga vibrant namun tidak oversaturated. White balance-nya juga oke, namun ketika kita motret di kondisi low light, kadang-kadang warnanya itu terlalu warm gitu menurut saya ya. Intinya kalau foto dari S20 Plus ini sudah ready untuk dipost di sosial media. Oke teman-teman, ini adalah hasil perekaman dari S20 Plus di resolusi 1080 30 fps. Untuk audionya silakan teman-teman nilai, ini di tempat yang cukup ramai ya, karena kita ada di objek wisata. Oke, jadi inilah hasil perekaman dari S20 Plus di resolusi 1080 60 fps. Kita tetap jalan santai. Untuk kualitas audionya silahkan teman-teman nilai sendiri. Ini suasananya cukup ramai, jadi semoga suaranya terdengar dengan cukup jelas. Jarak mulut saya ke handphonenya kurang lebih berapa ya, 20 cm kalau nggak salah. Ini adalah hasil perekaman dari S20 Plus. Kamera depannya Full HD 60 fps. Kita masih di air terjun Jumo. Kalau stabilnya harusnya stabil sekali ya kalau dilihat dari viewfindernya di sini. Semoga jelas. Untuk audionya semoga juga mantap. Kalau ini adalah di resolusi 4K 30 fps, masih sama perekaman dari S20 Plus ya. Kita coba jalan santai aja muter-muter sini karena cukup ramai, jadi ruang geraknya cukup terbatas di sini. Kalau ke sana ada musik cukup keras, jadi kita di area sini aja. Kita lanjut ke 4K 60 fps. Oke, ini adalah hasil perekaman 4K di 60 fps S20 Plus. Kita coba naik jalan sini ya, ke sweet spot dari air terjun Jumo. Ini jadi selfie kameranya ini bisa merekam maksimal di 4K 60 fps. Kalau kamera belakangnya bisa di 8K 24 fps gitu. Mantap. Nah, ini adalah hasil perekaman dari S20 Plus di resolusi 4K 60 fps. Jadi kita dari bawah sana, kita naik sini lewat sini.
Kita mau balik turun dan kita lanjut cari sampel foto yang lain. Jadi ini tangganya tangga turun ya. Kesimpulannya tentu smartphone ini masih sangat menarik untuk dibeli dan digunakan sebagai daily driver, tentu dengan beberapa catatan. Secara keseluruhan dari performa, fitur yang dipunya, serta harga yang masih bersaing, menjadi alasan yang cukup untuk membeli smartphone ini. Lalu alasan saya pindah dari S20 Plus ini adalah karena emailnya terblokir. Kita sama-sama tahu bahwa S20 Plus yang saya punya ini adalah versi Docomo, versi Jepang, nggak masuk resmi di Indonesia. Dan pada akhirnya saya memutuskan pindah ke S22 reguler. Saran saya kalau teman-teman ingin aman dan tentram, beli aja unit resmi agar tidak mengalami image terbegal seperti yang saya alami. Sekian video review untuk Samsung Galaxy S20 Plus. Semoga ada manfaat yang bisa teman-teman ambil dari video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.